apa saja? Cepat berikan saya jawaban. Salah nggak apa-apa, nggak usah takut. Cepat, hobinya Tuhan apa? Saya bilang makan, enggak kan Mas. Kalau makan kita itu hobi kita. Hobi Tuhan apa? Mengasihi tanpa syarat. Oh, ini terlalu tinggi. Betul, betul. Yang lain? Jalan-jalan. Oke. Yang lain cepat. Apa hobinya Tuhan? Apa aja? Mengajar. Oke, mengampuni. Apalagi? 5 orang lagi, cepat. Mengasihi, sudah tadi. Apa? Yang lain, yang belakang. Ayo. Apa? Satu-satu. Menyembuhkan orang sakit. Ibu? Sama. Oke. Ada lagi yang lain. Apa hobinya Tuhan? Bersekutu dengan manusia. Menjawab doa apa? Mendengar doa. Bukan semuanya itu. Betul. Satu yang kita mau pelajari hari ini. Udah? Rekamannya sudah jalan belum? Oh. Salah satu hobi Tuhan kita akan pelajari pagi ini adalah suka ngobrak-ngabrik kita. Lu gak percaya? Lu betul tidak? Dia suka ngobrak-ngabrik kita. Papa kita itu paling tidak suka kalau kita tinggal di zona nyaman. Dia gak suka. Lu serius? Maka itu kalau saudara senang kenyamanan, senang kemapanan, saudara tidak layak disebut murid Tuhan Yesus. Yang kedua kita mau pelajari adalah dalam hidup ini, apalagi pengusaha. Saya sedang mencari kalimat yang tepat, dan saya minta tolong saudara-saudara jemaat di Penogoro, di Makassar ini menolong saya mengerti. Dalam bahasa Inggris ada istilah what's next. Setelah ini apa? Bayangkan kalau pengusaha-pengusaha itu tidak punya konsep setelah ini apa? Kira-kira jadi apa perusahaannya? Stagnan, mandek. Betul? Hari Senin yang lalu, tanggal berapa Seninnya? Dalam minggu ini? Senin tanggal berapa ini sekarang? 12, oke. Datang seorang guru bahasa Mandarin, bahasa Inggris ke sekolah kami di Nabi. Namanya Pak Artono, mantan dosen dari UNER Erlangga. Nah, sejak April 2015, mantan dosen ini pensiunin kontak saya. Dia lihat lewat TV pelayanan kami di Nabi. Nah, dia belum Kristen. Tapi masalahnya umurnya sekarang 78 tahun. Bayangkan. Tua atau muda? Tua sekali. 78. Dewasa muda. Otomatis kami nolak dong. Umur segitu. Secara apa itu hukum pendidikan di Indonesia pun nggak bisa jadi guru lagi 78 tahun. Lalu kami mikir juga secara kesehatan. Tapi orang ini memaksa. Sampai dia berkata, pasti Pak Daniel nggak percaya kalau saya masih sehat. Aduh, saya mau ngomong apa? Mau percaya enggak, mau enggak percaya juga enggak. Tapi nggak pernah ketemu. Saya ini masih kuat renang, Pak. Seminggu sini kalau renang 3 kali. Senin, Rabu, Jumat. Dan setiap renang itu 5 kali bolak-balik nggak putus. Dia bilang, keren. Udah diskusi macam-macam. Akhirnya gini aja. Boleh nggak saya ketemu anak-anak Bapak? Oh boleh. Anaknya 3, kasih nomor semuanya. Anaknya juga bingung. Nah, dia cerita kepada saya pertama itu, istri saya sudah meninggal. Anak-anak saya sudah besar, saya nggak punya tanggungan apa-apa. Nah, kerjaan saya 20 tahun terakhir setelah pensiun itu memberi les di rumah. Muridnya banyak. Murid bahasa Inggris, bahasa Mandarin, privat. Tapi saya ini bosan dengan hidup seperti ini. Bahkan dia berkata, saya mati di Papua saja. Sebelum saya mati, saya ingin apa yang saya punya saya bagikan. Selama ini saya mencari di Indonesia, saya nggak mau ke Sumatera, saya nggak mau ke Kalimantan, saya maunya ke Papua. Sampai saya ketemu Bapak di televisi itu. Wah, makin seru kalau begini. Ya tahu akhirnya satu persatu anak saya telepon, maka anak nomor 2 namanya, saya lupa siapa namanya, ini yang intens kontak saya. Kami nggak ketemu titik temu, kami nggak ketemu. Mereka pun tetap gak setuju. Saya bilang, kalau saya jadi anaknya Pak Artono pun gak setuju. Betul gak? Untuk pengobatan segala macam. Tapi maksa. Sampai setawar gini aja dah.
Bisa nggak salah satu dari kalian bertiga itu berangkat dulu ke Nabire untuk melihat situasinya? Seharusnya begitu Pak, tapi masalah biaya. Dan kami pun nggak bisa meninggalkan warga kerjaan kami. Karena mereka pikir itu ongkos mahal. Memang ke Papua itu mahal sekali, apalagi ke Nabire. Nggak ketemu. Maret 2016 sampai masih diskusi, belum ketemu. Akhirnya awal Juli yang lalu setelah Lebaran baru ketemu titik temu. Gini dah, saya minta Tuhan, kasihan orang tua. Saudara kalau dia telepon itu minta betul-betul kesempatan, saya ini pengen berbagi. Saya tahu saya nggak bisa ngajar kelas formal, saya nggak bisa karena usia. Tapi saya ingin mengajar anak-anak betul conversation bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Bayangkan hatinya seperti itu. Sampai saya bilang nggak ada gaji loh, nggak apa-apa. Saya ini sudah tua makanya cuma sedikit. Bayangkan sampai begitu saudara. Nah akhirnya begini, titik temunya setelah Lebaran awal Juli. Saya ngomong lagi pada anak, gini jadi, coba beritahukan kepada saya, sejak awal tahun 2015 sampai Juli 2016 ini, ketika ayah kalian memutuskan untuk ke Nabire, terjadi sesuatu nggak dalam hidupnya? Nah, di sini ketemu jawabannya. Saya pun nggak ngerti kok tiba-tiba bisa tanya seperti itu. Begini jawab, betul. Selama ini kami tahu Papa ini mencari sesuatu, tapi di sini nggak tahu yang dia cari itu apa. Apalagi setelah Mama meninggal. Tapi begitu Papa cerita soal ke Papua, tiba-tiba semangat hidupnya itu bangkit lagi. Nah, jadi kami itu melihat mungkin ini tujuan hidup Papa yang dia temukan. Saudara, waktu dengar itu saya sampai mau menangis. Kalau gitu untuk apa kalian tahan? Kalau memang ini yang buat dia bahagia. Nah, betul tidak saudara? Dia nggak butuh duit kok. Dia cuma ingin berbagi dalam hidup. Saudara, setelah Roh Kudus beri saya hikmat untuk bicara itu, akhirnya 3 anak setuju. Berangkatlah hari Minggu malam dari Jakarta tanggal 11, lalu tiba Senin pagi kemarin. Dan betul-betul dalam seminggu ini, kemarin hari Kamis pagi, Kamis pagi saya baru berangkat dari Nabire, saya ke Surabaya. Betul-betul dia menemukan itu. Dia suka cita. Tiap hari jam pulang sekolah, dia sudah duduk dengan anak-anak. Dia langsung praktek conversation. Kalau saudara sempat di sana melihat bisa menangis. Dia begitu sabar dengan anak-anak Papa. Nah, saya tidak tahu tiba-tiba kenapa tergerak untuk saksi. Kira-kira apa yang saudara temukan dalam hidup ini yang saudara belum, apa yang saudara rindukan dalam hidup ini dan saudara belum ketemu? Jawabannya cuma satu. Hidup ini akan jadi benar kalau saudara menemukan hidup ini berguna untuk apa. Anak-anak muda dengarkan kalimat. Betul? Percuma kita hidup kalau kita nggak tahu berguna untuk apa. Ngerti ya? Simpan. Nah, orang tua ini menemukan. Maka itu ketika dia sudah anak-anak sepakat, kalimat ini yang muncul. Saya siap mati kok di Papua. Terus saya bilang, kami nggak siap. Lihat dong Pak, kalau mati pergi gimana nanti urusannya ini. Saya bilang jangan mati dulu. Tapi itu hatinya. Nah, inilah contoh. What's next? Walaupun sudah pensiun, dia masih ingin sesuatu. Apa setelah ini itu apa? Anak-anak muda, kalau kalian nggak punya konsep setelah ini apa? Berarti kamu akan terus selama 10 tahun, 15 tahun di kelas 2 SMP. Lucu itu atau enggak? Lucu atau enggak? Enggak. Lucu gimana? 15 tahun di 2 SMP kok lucu? Awas kamu jawab. Enggak lucu. Harus ada kelanjutannya. Nah, ini yang kita harus pikirkan dalam hidup. Jadi 2 topik ini kita akan pelajari. Satu apa tadi? Apa itu hobinya Tuhan? Apa tadi hobinya Tuhan? Suka ngobrak-ngabrik kenyamanan kita. Nah, siap. Yang kedua, kita belajar tentang what's next. Setelah ini apa? Kita nggak bisa begini terus dalam hidup. Harus ada kelanjutannya. Maka itu orang yang paling celaka di dunia kalau dia itu merasa puas dengan apa yang sudah didapat sekarang. Dia paling celaka.
Berarti nggak punya kerinduan untuk maju luar biasa. Hari-hari ini Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, ya, dalam seminggu ini kami dibuat capek oleh mereka. Kenapa? Akhir bulan Agustus yang lalu, Bappenas itu menemukan bahwa kenapa Papua itu bergolak terus. Nah, ini yang luar biasa. Kesimpulan mereka adalah karena ada konsep pendidikan yang salah di Papua dari pemerintah. Nah, itu kami nggak tahu. Nah, setelah akhir Agustus, lalu mereka itu mencari. Saya nggak tahu bagaimana cara mereka cari. Kita harus menemukan sebuah pola yang bisa menolong masa depan Papua. Nah, itu kami nggak tahu dari mana mereka lari sana cari sini. Dari semua sumber yang mereka ingin tahu apa yang paling tepat dibuat untuk Papua. Saudara bersyukur kepada Tuhan, GPI Diponegoro berkali-kali jadi berkat buat pelayanan ini di Papua di Nabire. Akhirnya akhir Agustus yang lalu Bappenas, saya lupa dia bagian apa, tapi Pak Arifin yang intens kontak saya, memutuskan untuk mengadopsi sistem yang sudah kita pakai 21 tahun ini, bahwa semua pendidikan di Papua harus berpola asrama dan acuannya adalah sekolah kita. Itu luar biasa. Dan itu sungguh sebuah ketika surat resmi datang dari Bappenas kepada ketua yayasan kami, guru-guru di Nabire sangat bangga. Perjuangan mereka 21 tahun ini akhirnya mencapai sesuatu yang luar biasa. Jadi pola pendidikan berpola asrama yang kita pakai di Nabire secara resmi, dan itu keputusan pemerintah akan diambil untuk pola pendidikan seluruh Papua dengan pola asrama. Nah, jadi kami itu selalu maju, nggak puas dengan apa yang ada. Setelah ini apa? Setelah ini apa? Hari-hari lagi di kodok rumah saya nggak tahu juga. Mereka sedang utusan untuk ngecek bagaimana semuanya itu. Mereka berkata uang ada, cuma kami nggak tahu bagaimana mengelola Papua ini. Dan ini sungguh satu anugerah Tuhan. Maka itu anak-anak Tuhan, temukan. Setelah ini apa? Termasuk yang sudah pensiun sekalipun, jangan puas. Ya udah, sudah pensiun, anak-anak sudah besar semua kok, mau apa? Jangan sampai yang sudah pensiun ngabisin duit aja, jalan-jalan aja kerjanya, terus belanja enggak. Setuju saya ngomong gitu? Terus belanja nggak dipakai, untuk apa? Maka itu konsep ini, hidup ini berguna untuk apa? Saya nggak berkata untuk siapa, lain lagi, untuk apa? Mari kita buka Ulangan 32 ayat 11. Inilah salah satu hobi Papa kita. Ya, Ulangan 32 ayat 11. Laksana siapa? Raja Wali. Ya, Papa kita menggambarkan dirinya Laksana Raja Wali. Ngapain? Ayo ngapain? Cepat baca. Menggoyang bangkitkan. Agak sulit dimengerti dengan bahasa sekarang. Artinya apa menggoyang bangkitkan? Ayo, apa kalimat kata lain menggoyang bangkitkan? Mengobrak-abrik, betul. Merusak sarang. Betul? Merusak zona nyaman di hidup kita. Saudara, hal yang paling berbahaya dalam hidup kita bukan AIDS, bukan virus Zika, bukan Ebola, dan bukan yang lain. Hal yang paling berbahaya dalam hidup manusia adalah kenyamanan. Semua orang yang merasa nyaman, dia pasti berhenti. Dia akan menikmati, dan itu berbahaya. Itu berbahaya sekali. Laksana Raja Wali membongkar, bangkirkan, merusak isi sarangnya, mengobrak-abrik sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya,
menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Maka itu lagu Bagai Raja Wali itu salah. Bagaimana bisa terbang di bawah kepak sayap? Jatuh dong. Harusnya di atas kepak sayap. Ya sudah terlanjur mendunia ya sudah. Ya kalau di bawah kepak sayap jatuh bagaimana? Nah, ternyata Raja Wali itu punya hobi begini. Sampai usia tertentu, ya, ketika induk Raja Wali melihat anak-anaknya sudah cukup waktu untuk terbang sendiri, nggak perlu diasuh lagi, ngerti ya? Nah saat itulah induk Raja Wali akan merusak sarang itu luar biasa. Tolong cari di YouTube, di Google bagaimana hebatnya burung ini. Maka itu Papa memberi gambaran dalam kitab Yesaya 40 luar biasa bukan? Hidup kekristenan kita harus seperti Raja Wali. Cari ya, yang belum pernah tahu cari. Burung Raja Wali ini unik. Sarang mereka itu paling rendah. Itu 30 sampai 50 meter di atas permukaan tanah. Paling rendah. Kalau bisa lebih tinggi mereka cari. Burung Raja Wali ini kalau buat sarang sangat hebat, tempatnya berbahaya. Ular saja kan sulit menjangkau sarang itu. Begitu cerdiknya burung, supaya aman telur dan anak-anaknya itu. Jadi mereka ini tinggi sekali. Kalau nggak di cadas batu atau di pohon yang kekar, tapi tinggi sekali. Tuhan Yesus berkata, belajarlah kepada burung. Nah, salah satu burung Raja Wali. Tapi seluruh burung di dunia punya hal yang sama. Nah, ini anak-anak cowok dengan baik-baik. Yang hobinya ingin kawin saja dengarkan ini. Begini pelajaran dari burung. Dengar ya. Ternyata di seluruh dunia tidak ada burung jantan berani kawin sebelum dia buat sarang dulu. Ini hebat. Katakan apa? Enggak ada. Yang ngajari siapa? Nggak ngerti kok bisa tahu. Maka itu ketika burung jantan sudah buat sarang baru dia berani kan. Nah begini gadis-gadis, kalau ada cowok dekati kamu, sudah tinggal 3 langkah untuk dia. Nah sebelum 3 langkah itu ya terakhir final, pertanyaan para gadis begini pada cowok. Sudah punya seng berapa lembar? Apa itu maksudnya? Atau sudah punya pintu berapa? Harus. Ini penting sekali. Cowok dengar baik-baik. Oke, kita tinggal dulu. Ini buka Kejadian 2:24. Hebat sekali papa kita. Maka itu papa mama yang punya anak cowok kok minta desak lamaran dong, Mak. Lamarkan cewek itu, lamarkan aku. Ajari dulu anak ibu bapak bisa mandiri dan punya rumah. Nggak harus beli, nggak harus kontrak, mau sewa, mau kos, pokoknya lihat. Sebab itu seorang siapa? Baca siapa? Laki-laki yang akan jadi suami kan? Akan ngapain? Ayo meninggalkan siapanya? Ayahnya dan ibu dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pertama saya belajar ayat ini, saya bilang ini mubazir. Ngerti kata mubazir? Sia-sia. Untuk apa pernikahan pertama di dunia, yaitu Adam dan Hawa, diurusin tentang orang tua dan mertua? Kan semua orang tahu Adam dan Hawa adalah pernikahan pertama di dunia yang jelas nggak punya orang tua, nggak punya mertua. Nah, betul tidak? Untuk apa ini disampaikan? Saya bilang semuanya tahu kok. Tapi ternyata firman ini berlaku setelah pernikahan Adam dan Hawa dan sampai generasi kita. Amin. Maka itu kalau saya konseling pernikahan, anak mama itu nggak boleh dikawinkan. Nanti mantunya cepat mati. Saya nggak tahu bahasa Makassarnya anak mama Pak. Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa itu mbok-mbok. Bahasa Makassar ada nggak?
Anak mama, masuk ada, pasti ada. Ada? Ayo, orang Bugis, orang Makassar tahu kan? Anak mama itu apa istilahnya? Oh, jawab dong, bobo. Apa? Anak apa? Anak mama juga. Apa? Semua orang Makassar harus tahu dong ini ya. Apa? Ayo, orang Makassar. Anak mama itu apa? Anak ama. Apa? Anak mantu. Bukan kok anak mantu. Jabe. Apa? Anak manja. Oh, itu bahasa Indonesia, anak manja. Bukan. Jabe. Cabe. Masa Jabe. Oh, begitu. Manja itu, jabe itu manja. Oke lah, anak mama nggak boleh dikawin. Bahaya sekali. Begitu kalau saya konseling pernikahan, orang tua pun saya akan tanya. Baik masalah itu, masalah memberi sesuatu pada anak, saya akan tanya. Ibu, bapak, kalau anak menikah akan beri sesuatu enggak? Oh ya pasti, itu anak kami. Pertanyaan begini, itu nanti untuk dia atau untuk mereka? Ini penting loh orang tua. Kalau orang tua jawab, oh enggak, untuk anak kami saja. Saya beri yang radikal, besan kami itu miskin, misal begini. Saya akan sampaikan ke anak, papa mamamu kan beri sesuatu untuk pernikahanmu, tapi bukan untuk kalian, cuma untuk kamu. Terimalah yang papa mama beri, tapi titipkan kembali. Jangan kamu pegang. Kenapa saya pakai hukum itu? Apa yang terjadi kalau papa mama hanya memberi anaknya, bukan untuk keluarga anaknya? Dan saya minta kembalikan titip ke mereka. Kenapa? Ayo, siapa bisa jawab? Ayo, kenapa? Kalau sampai untuk dia saja dan dipegang oleh dia, jadi masalah besar. Orang tua akan selalu tanya, masih utuh enggak? Kenapa? Kamu kasih siapa? Nah, jadi rusak rumah tangga ini. Nah, itu ayat ini luar biasa. Maaf saya harus ngomong. Bagaimanapun juga, yang namanya mama mertua dengan menantu perempuan, itu sudah kodratnya. Nggak akan bisa cocok. Betul tidak? Lo jawab iya atau tidak? Kalau mama mertua dengan anak mantu perempuan ribut, itu nggak bisa didamaikan. Memang salahnya di situ. Sebab masing-masing punya cara yang berbeda untuk ngatur rumah tangga. Ayat ini luar biasa. Jadi jangan dipaksa kalau saudara menemukan kasus mama mertua ribut dengan menantu perempuan atau menantu perempuan ribut dengan mama mertuanya, itu nggak usah diurusin. Memang begitu kodratnya. Oh nggak percaya sih jangan. Lo betul tidak? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Dua-dua benar, dua-dua salah. Nah yang paling salah adalah suaminya dari keluarga ini. Sudah ditulis jauh sebelum ada pernikahan yang lain, laki-laki keluar dari rumah. Bentuk pemerintahan sendiri. Nah ini secara psikologis. Maka itu kalau sudah menikah, misalnya keluarga yang baru ini ada masalah, harus dinasihati, jangan bilang ke papa mama kalian. Nggak boleh. Sebaliknya, kalau papa mama mendengar keluarga anaknya yang baru menikah ada masalah, itu pun tidak boleh nelpon atau nanyain, tidak boleh. Kembalikan kepada gembala mereka yang menikahkan mereka. Ini penting. Secara psikologis, dengarkan. Sesalah-salahnya anak, sesalah-salahnya mantu. Orang tua pasti bela siapa yuk? Nah, lo betul tidak? Nggak bisa dong. Mana ada mertua bela mantu? Nggak mungkin. Kalau ada itu kasus lain itu. Betul? Jadi ayat ini dahsyat sekali. Maka itu bagaimana gadis-gadis? Kalau tinggal 3 langkah untuk berkata yang menikah, pertanyaanmu apa tadi pada cowokmu? Sudah punya seng berapa lembar? Kalau jawabnya baru punya seng 3 lembar, itu kuburan. Nah karena saya di Makassar tanya seng, kalau saya di Jawa tanya genteng, lain dong. Nah kalau kedua tanya, sudah punya pintu berapa? Kalau cowokmu jawab baru 1, itu sel penjara pintu. Loh betul nggak? Ayo minimal rumah pintunya berapa? Minimal pintunya berapa? 2 saja kurang. Gimana pintu cuma 2 rumah itu? Oke ngerti sendiri ya. Jadi cowok dengan
Suatu kali saya konseling masalah ini, cowoknya bilang, masa Pak Pendeta nggak boleh tinggal di Taman Mertua Indah? Oh, saya tempelin kamu. Taman Mertua Indah, enak saja kamu. Nggak bisa. Dengar baik-baik ini ya, ini kebenaran hebat sekali. Oke, jadi artinya laki-laki tinggalkan zona nyaman yang bergantung pada orang tuamu. Lanjut satu ayat lagi untuk laki-laki. Ratapan 3 ayat 25. Wih, seru ini kalau menasihati anak laki seperti ini. Maka itu yang sedang punya anak laki masih bayi, ingat ya, semua anak senjatanya itu nangis. Ya, harus jadi opa oma catat ini ya. Anak itu kalau bayi kalau minta apa-apa pasti nangis dan nggak bisa ngomong. Begitu nangis kita turuti, itulah senjata yang dipakai. Contoh, ada bayi kalau nggak digendong nggak mau tidur. Nah, ini yang salah biasanya nenek. Biasanya begitu. Aku kasihan. Wah, begitu tahu rasa gendong sekali, nggak mau diletakkan. Nah, tolong ya orang-orang tua, nggak ada bayi mati karena nangis. Catat itu baik-baik. Setuju saya ngomong ini? Nggak ada. Jadi kalau dia nangis, biarin. Jangan dituruti. Itu mendidik yang betul. Setuju? Nangis itu senjata. Maka itu kalau saudara lihat ada anak-anak yang cengeng gitu, nah itu karena semuanya dituruti. Mama-mama yang baru punya anak pertama, jangan dimanja. Yahweh adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jauh mencari dia. Betul? Siapa ini? Ayat 26. Ini untuk seorang, bukan untuk semua orang. Ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Yahweh. Siapa ini? 27. Terus. Ini enggak untuk semua orang. Nah, ini dia. Ayo baca sama-sama. Ayat 28, 27. 1, 2, 3. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. Jadi anak laki itu sejak masih muda harus diajar mikul kuk, artinya mikul tanggung jawab. Ini serius, ini firman Tuhan luar biasa. Sebab laki-laki akan jadi kepala dalam keluarga. Kalau dari kecil dimanja, dia akan rusak. Maaf saya ngomong. Di Indonesia ini saya meneliti ada 2 suku saja, 1 Batak, 2 Tionghoa. Lihat aja. Mengapa banyak anak-anak laki dari keluarga Batak, keluarga Tionghoa yang pertama? Maaf saya berkata, hidupnya kacau. Sudah menikah pun masih ngerepotin orang tua. Berarti nggak maksud saya? Itu banyak dari keluarga Tionghoa, keluarga Batak saya teliti. Kalau suku-suku lain enggak, sedikit kan. Karena 2 suku bangsa ini terlalu mengagung-agungkan anak laki pertama. Apalagi kalau itu cucu dalam, ngerti kata itu ya, yang meneruskan marga. Ini rusak. Sudah punya anak, masih ganggu orang tuanya. Jawab ya atau tidak? Enggak semua ya, enggak semua. Karena dia dari kecil enggak dididik tanggung jawab untuk pikul kuk. Terus ayat 28. Suruh apa? Nah ini loh, biarlah ia bagaimana? Ayo baca, biarlah ia duduk sendirian. Siapa ini? Anak laki-laki. Dan berdiam diri kalau Yahweh membebankannya, memberi tanggung jawab itu. Jangan ditolong, biarin. Nah, hubungkan ini dengan Keluaran 32 tadi 11. Ketika anak-anak Raja Wali itu sudah dianggap dewasa oleh induk, selama itu mereka sudah pernah tahu terbang tidak? Tidak tahu, belum tahu. Mereka cuma tahunya enak saja. Induknya cari makan, tinggal dicerat, masukkan di sarangnya, mereka makan. Sekarang enggak lagi. Harus dirusak sarang. Ketika sarang itu dirusak, mau nggak mau anak-anaknya ngapain? Terbang, mau tidak mau, karena nggak ada tempat. Bisa bayangkan. Pertama kali mereka belajar terbang, ayo dari ketinggian segitu loh.
Jangan coba ya, jangan coba. Biar burung saja. Apa yang muncul? Pertama bingung, takut. Karena kan mereka belum pernah gunakan sayap, kan nggak ngerti. Dan ini hebatnya Raja Wali. Ketika sarang itu diobrak-abrik, mau nggak mau mereka harus pindah dan terbang. Nah induknya itu tunggu sambil terbang, kira-kira berapa puluh meter itu urusan dia. Ngawasi. Kalau anak-anak ada yang pintar, burung induk Raja Wali nggak perlu nopang di sayap, biarin. Oh bisa sendiri. Tapi kalau mereka induk Raja Wali ada anak yang kelompok-kelompok nggak tahu, dia akan naik lagi langsung ditampung. Nah waktu ditampung itu saudara, di atas sayapnya itu induk Raja Wali itu harus luka. Karena ketakutan. Ayo bayangkan kalau orang ketakutan nyengkerem nggak itu. Nah ini kuku yang masih muda itu mencengkeram. Kadang-kadang paruh anak ini gigit kulit ini karena takut jatuh. Ketika induk Raja Wali merasa cengkeraman yang sakit, dia punya satu cara saja, dia naik dengan cepat, terus dihentak gitu, lepas gak? Nah, waktu lepas itu bisa tercapit juga, itu caranya, dihentak, lepas. Anak ini ketakutan lagi. Ada yang mati jatuh nggak? Karena tinggi sekali. Dan mau tidak mau mereka harus menggunakan sayap. Ini zona nyaman yang harus kita tinggalkan di hidup. Mau mulai hari ini? Saya ulangi lagi contoh ini. Sehebat apa sebuah perusahaan mengalami keuntungan, pemiliknya berkata, sudah cukup lah, gak usah ekspansi lagi. Begitu. Lu jawab begitu? Tidak. Dia akan terus cari tantangan baru. Apalagi ya? Apalagi? Nah, ini yang benar. Anak-anak muda kalian harus bangkit. Nggak boleh santai-santai dalam hidup kalian. Maka itu saya ini jengkel lihat anak-anak muda. Anak muda zaman sekarang jempolnya tangan gede-gede. Yang suka chatting itu. Saya itu marah gitu. Awas. Buang-buang waktu. Gitu. Awas. Sosial media itu menyita waktu tidurmu. Waktu belajarmu anak-anak muda kau harus dengar. Barang itu membuat engkau akan kehabisan waktu. Anak-anak muda engkau catat. Satu-satunya hal. Satu-satu. Nggak ada dua, nggak ada tiga. Satu. Yang ada di alam semesta ini. Saya nggak bicara tentang Tuhan Guru bagian ini. Satu-satunya hal yang ada di alam semesta ini. Yang kalau lewat, kalau hilang nggak bisa balik. Itu cuma waktu. Catat. Betul? Ada orang bisa kehilangan rumah. Entah karena ditipu, karena kebakaran. Ada orang bisa kehilangan perusahaan karena bangkrut. Misalnya salah manajemen. Banyak. Tapi semua yang hilang selain waktu itu bisa dicari lagi. Setuju ya? Seberat apa kehilangan itu bisa dapat, tapi waktu tidak. Maka itu anak-anak muda jaga diri. Oh apalagi yang kamu masih umur belasan, hobinya pacaran saja. Kalau suara anak saya akan putar ke wajahmu ke belakang. Biar tahu rasa. Lu serius? Kenapa ayo? Belum waktunya goblok. Nah betul nggak saya ngomong ini? Awas nih. Kecil-kecil pacaran terus. Awas nih. Waktunya. Besok jangan diskusi sendiri. Stop. Diam. Ayo. Nggak boleh. Lihat sini semua. Dari ribut sendiri. Usiamu seperti itu. Gunakan untuk menyusun masa depanmu sebaik. Jangan kau habiskan untuk main sosial media, Facebook semuanya itu, terus pacaran terus, jangan. Awas kalau di sini ada anak muda hobinya koleksi pacar, awas. Sudah diam, jadi ribut. Awas anak muda. Untuk apa? Kalau perlu kamu koleksi prestasimu.
Untuk apa saja karena Tuhan mau demikian. Jadi harus tegas anak-anak muda, harus tegas. Berbahagialah kamu. Dengar ya kalimat ini pada anak-anak muda. Berbahagialah kalian anak-anak. Kalau ayah ibumu sedikit memberi perintah dan peraturan kepada kamu karena kamu ngerti sendiri. Setuju saya ngomongin? Begitu seharusnya kalian masih remaja, masih muda ini sadar kenapa orang tua kalian sering memberi peraturan. Karena kalian nggak bisa ngatur diri sendiri. Harusnya sejak masih remaja, seperti ayat tadi itu, bisa ngatur diri sendiri. Berbahagialah kamu sampai engkau tua nanti. Dan anak-anakmu pun akan belajar hal-hal yang luar biasa dari kalian. Karena sejak muda sudah terlatih dalam hidup. Serius, jangan buang-buang waktu. Saya ulangi lagi, satu-satunya hal yang dari Bapa di surga dan dari alam ini yang gak bisa dapat balik adalah waktu. Catat itu balik. Begitu hilang gak bisa kembali. Kita akan lanjut terus dalam. Oke, kita lanjut. Kejadian 11. Hati-hati dengan zona nyaman. Kejadian 11 ayat 1. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat 2. Maka berangkatlah mereka. Nah saudara, inilah perjalanan gereja yang pertama di dunia. Jadi gereja pertama di dunia ternyata bukan di Kisah Rasul, tapi di Kejadian 11. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai apa? Tanah datar. Ini cara belajarnya. Coba perhatikan. Berarti selama mereka berjalan sudah menemukan tanah datar atau belum? Kalau kita baca itu. Nah, itu dia. Selama mereka berjalan, mereka nggak ketemu tanah datar. Lalu perjalanan mereka itu menghadapi tanah yang model apa? Alam yang model apa? Kalau belum mereka ketemu tanah datar. Cepat. Bukit, gunung, lembah, terjal, curah, macam-macam. Nah, Papa di surga sayang kepada mereka, kepada kita. Maka sekali Papa beri mereka tanah datar, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Papa memberi ini. Ayo, gak usah ragu-ragu. Bukan, jangan baca itu. Saya nggak mau saudara baca itu. Beda. Justru jangan membaca sampai selesai ayat 2. Itu salah. Saya tanya dulu. Apa tujuan Papa di surga memberikan tanah datar selama mereka berjalan belum pernah ketemu tanah datar? Istirahat. Yang kedua, enggak cuma istirahat. Apa? Bekerja, bukan. Tentara. Konsolidasi. Ngatur strategi baru di tanah datar. Tapi mereka salah. Di tanah siniar lalu. Nah, ini yang salah. Menetaplah mereka di sana. Apa kata lain menetap? Dalam bahasa manajemen. Berhenti, bukan dalam bahasa manajemen. Stagnan. Settle down. Ini salah. Roh Kudus adalah pribadi yang bergerak, katakan nama. Roh Kudus itu nggak pernah stop, nggak pernah menetap. Roh Kudus itu nggak pernah stagnan. Dia selalu menginovasi gereja, membuat hal-hal yang baru dalam hidup. Kemarin tanggal 26 Agustus 2016 saya mensyukuri 44 tahun saya khotbah. Saya mulai khotbah tanggal 26 Agustus tahun 72. Suatu kali di akhir awal 80-an, setelah sekian tahun saya jadi pengkhotbah, saya tuh mikir gini. Saya bilang, Papa, kalau dokter memberi ceramah, itu pasti nggak pernah kehabisan bahan. Karena tiga hal. Satu, penyakit tambah terus. Jadi bahan untuk ngomong ada nggak dokter itu? Dua, alat-alat kedokteran maju terus. Ketiga, obat-obatan juga luar biasa. Oke? Nah, ini yang luar biasa. Sebentar. Kok Luna hilang di sini, mana tadi, Mike? Oh, sekolah minggu.
Nanti kamu harus nyampaikan ya suaminya kepada istri. Kalau seorang arsitek memberikan ceramah tentang arsitektur, itu pun nggak akan kehabisan waktu. Karena dunia arsitek itu luar biasa. Seorang manajer, ahli manajemen memberikan ceramah manajemen nggak akan kehabisan bahan. Apa saja. Saya bilang, kalau kami hamba-hamba Tuhan pengkhotbah, kan bahannya nggak boleh ditambahin. Loh, pernah mikir, saya tuh mikir awal 80 yang lalu cuma 66 kitab ini saja. Saya bilang, Papa, satu hari nggak habis ini bahan. Loh, bisa nggak punya logika seperti itu? Saya nggak tahu saudara pernah nggak. Saya mikir itu tahun 80-an yang lalu. Tapi ternyata sampai hari ini nggak pernah habis. Bahannya nggak pernah sampai. Dan itu sungguh luar biasa. Ternyata ini rahasia. Jangan stagnan, jangan merasa puas, jangan menetap, jangan berhenti, jangan settle down, jangan menikmati zona nyaman kelamaan. Kalau Roh Kudus memberi kita tanah datar, itu cuma dua maksudnya. Apa tadi satu? Istirahat, dua konsolidasi, ngatur strategi baru. Setelah itu jalan lagi. Ayat 3. Ini kesalahan gereja selama ribuan tahun di dunia. Nah, mereka berkata seorang kepada yang lain. Apa katanya? Ayo cepat, marilah kita membuat batu bata dan membakar yang baik-baik. Nah, sebelum ada bangunan batu bata yang permanen, mereka pakai bangunan apa? Ayo, nggak usah ragu-ragu. Kemah, tenda. Tujuannya apa bedanya bangunan tenda dengan bangunan batu? Tenda pindah-pindah. Nah, kalau tenda bisa pindah-pindah. Ini yang bahaya. Saya ulangi lagi, sejak abad keempat, ketika Kaisar Konstantin menggenapi kejadian 11, maka gedung-gedung gereja didirikan sampai hari ini. Wajar, dan itu memang seharusnya. Kalau orang punya aset harus di-maintain, tahu kata medis, dijaga, dirawat, kalau nggak rusak. Nah, kalau emang nggak perlu di-maintain, rusak ganti baru. Kalau bangunan permanen lain. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu, dan ter-ter itu ganti semen. Ter itu ya, dasar ter-ter itu ya. Dulu nggak ada semen. Dengan gala-gala sebagai tanah liat. Terus ngomong apa lagi ayat 4? Ini bahaya. Ayat 4. Juga kata mereka, nah mulai. Marilah kita apa? Dirikan bagi kita sebuah kota stop. Apa tujuan mereka dirikan sebuah kota? Untuk menetap. Nggak usah kemana-mana lagi, tinggal saja di sini. Bukan berarti bangun kota itu salah, tidak. Asal ada tujuan, oke? Dan sebuah menara. Nah, kenapa semua gereja pakai menara? Gara-gara ayat. Sebagai simbol. Yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah mulai cari nama. Saudara, saya mendapat rahasia ayat ini tahun 70-an yang lalu. Maka itu saya sekarang, ini kemuliaan buat Tuhan. Dari tokoh-tokoh pergerakan tahun 70-an yang barengan saya waktu itu ada banyak. Maaf, saya sisa satu-satunya yang tidak menggereja dan tidak bergereja gara-gara ayat. Semua teman-teman saya pasti buka gereja. Apakah salah? Bisa ya, bisa tidak. Karena ini baik. Maka itu sampai hari ini saya terus bergerak. Karena saya mengikuti Roh Kudus itu suruh saya kemana. Dan ini terjadi. Semua gereja kan buat hal yang sama. Artinya begini. Yang puncaknya sampai ke langit, marilah kita cari nama. Nah, ini sudah penyangkalan. Sebab dari perjanjian lama, perjanjian baru, hanya satu nama yang boleh kita pakai.
Betul? Nama siapa? Nama Yesus. Tapi Menara Babel cari nama lain. Tujuannya supaya kita yang baca. Supaya kita yang baca. Jangan terserak. Arti kata lain apa jangan terserak? Terpencar-pencar ke seluruh bumi. Dan betul-betul ini dipakai 100% dan ini salah. Maaf, satu di sini. Jangan betul-betul apa. Dari awal saya bilang, awas sampai buka cabangnya. Awas. Saudara, semua gereja pasti buka cabang karena ayat ini. Ada sebuah keluarga dari satu jemaat di satu kota mau pindah ke kota lain. 100% para gembala berkata begini. Sampai di kota baru, cari yang senama dengan gereja kita. Ya atau tidak? Itu pasti pesan pendeta. Akhirnya sampailah keluarga itu di kota itu. Dan laporan kepada gembalanya dari kota asal. Om atau Pak, saya nggak tahu manggil apa. Di kota ini nggak ada yang senama dengan kita. Buat baru. Yang senama. Supaya tidak apa itu. Nggak terserak, tetap ngumpul di satu nama yang bukan nama Tuhan Yesus. Nama organisasi itu. Dan ini yang merusak gereja Tuhan. Akhirnya terpecah belah sampai hari ini. Bilangan 9, dengan cepat. Inilah tulisan perjanjian lama, bagaimana Roh Kudus itu bergerak. Ya, sekarang kita akan gabung dua tema ini, dua topik ini. Tuhan hobinya apa tadi? Mengobrak-abrik. Yang kedua kita belajar tentang what? Setelah ini apa? Bilangan 9. Coba cari yang mulai tiang awan, tiang api itu ayat berapa? Saya lupa. Tolong, di Alkitab saudara 20 berapa? Berapa? 12. 15. Oke. Bilangan 9 ayat 15. 12 atau 15? 15. Ah ya itu dia. Pada hari didirikan kemah suci. Maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Tuhan. Dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci kelihatan seperti api. Untuk mempercepat, jadi yang memimpin Israel meninggalkan Mesir ke Kanaan bukan Musa. Musa gak tahu kok. Yang jadi GPS-nya adalah tiang awan, tiang api. Oh lihat, kalau sebagai kata GPS pasti singkatan apa GPS itu? Ayo, Musa gak tahu. Salah, yang betul goblok pilot system. Loh karena begini, pertama kali GPS dikenalkan, saya lupa tahun 90 berapa ya. Kami terbang dengan pesawat misi MAF di Papua. Pilotnya namanya Pak Eko, dia orang Surabaya tapi sedih sekali. Dia meninggal waktu dia pulang liburan karena istrinya orang Amerika. Dia nerbangkan pesawat, dia kecelakaan meninggal. Masih muda berumur 39. Aduh kami kehilangan dia pesawat andal, dia pilot andal sekali. Di cuaca buruk pun dia bisa terbang. Kami menangis waktu dengar dia meninggal di Amerika. Nah, pertama kali ada GPS di pesawat itu. Saya bilang loh, kok beda ya hari ini? Karena saya sering pesawat itu. Ya Koden, ini loh dapat alat baru namanya GPS. Saya nggak pernah dengar GPS tahun awal 90-an. Tadinya kami itu pintar. Pilot-pilot ini waktu manual kalau mau terbang, harus ngitung dulu. Yang ngeliat cuaca, ngeliat ini, ngeliat peta. Sekarang nggak perlu. Maka itu kami jadi tambah goblok gara-gara alat itu. Sama tahu seperti dulu belum ada kalkulator, itu tuh orang-orang tua dulu. Kalau ngitung cepat, gitu loh. Sekarang di kalkulator, nanti otak kita jadi mati, nggak bergerak. Gara-gara kalkulator. Betul nih orang-orang tua. Saya masih ingat waktu nenek saya masih hidup. Dia itu luar biasa, dia itu buta huruf nenek saya dari pihak papa. Tapi kalau dia ngitung, wih kalah anak muda zaman sekarang. Cuma gini, cepat sekali. Kan begitu orang-orang tua dulu tuh. Sekarang ada kalkulator. Nah ini jadi namanya menurut Pak Eko ini goblok pilot system GPS gitu. Karena pilot jadi goblok. Sama kalau kita dulu nggak pakai GPS, jalan kan mikir ini belok mana ya, ini kemana ya. Lah begitu GPS nggak mikir lagi, saya cetek kita cari mana aja. Oke. Nah GPS-nya adalah apa? Waktu mereka berjalan, yang awal yang
ayat 16. Cepat ya, ini bergerak terus sampai 20-an nanti. Demikianlah apa? Selalu terjadi. Apa kata lain selalu terjadi? Sering, bukan cuma sering. Terus, bukan cuma terus. Intens. Seharusnya begitu. Nggak ada pilihan lain. Catat. Selalu terjadi artinya nggak ada pilihan lain. Sebab Musa pun, apalagi orang Israel, nggak tahu Kanaan sebelah mana. Zaman itu sudah ada peta belum? Nggak ada. Jadi nggak tahu mau kemana. Mereka nggak ada yang satu pun orang pernah tahu ke Kanaan. Demikianlah selalu terjadi, nggak ada pilihan lain. Awan itu menutupi kemah, dan pada waktu malam kelihatan seperti api. Lanjut. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun ngapain? Berangkatlah. Jadi jelas yang mimpin bukan Musa. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah atas tita Yahweh. Nah, saudara, ini menarik sekali. Anak-anak muda yang suka main internet, password, kalau kata passwordnya, kata sandi di hidup orang Kristen harus kalimat ini, atas tita Yahweh. Ayo kita jujur. Apa kata lain tita? Perintah, aturan, mandat. Tanya jujur. Atas perintah siapa kita belanja? Atas perintah siapa kita mengeluarkan duit? Atas perintah siapa kita SMS, WhatsApp? Atas perintah siapa kita melakukan ini, melakukan itu? Betul? Hanya ada 3 pemerintahan dalam hidup kita. 1 pemerintahan Tuhan, 2 pemerintahan ego kita. Bisa nggak kita mengatur diri kita sendiri? 3 pemerintahan iblis. Anak-anak muda, kau dengar. Usiamu yang masih kepala 1 dan kepala 2 awal-awal, kalian adalah makanan empuk si iblis. Setuju kalau saya ngomong ini? Iblis nggak cari orang-orang tua, langsung lagi mati yang tua-tua. Maka itu yang cari adalah anak-anak. Itu ISIS yang dicari siapa? Anak-anak aja. Maka itu kalian masih muda, dengar ini baik-baik. Atas titah siapa kalian bergerak? Atas perintah siapa? Atas suruhan siapa? Ada berapa pemerintahan tadi? Cepat-cepat anak-anak muda. 3. 1 siapa? Bantuan. Ayo. Anak muda gak boleh tunduk kepala, lihat sini. Ayo. Ulangi. Atas perintah siapa? Ada berapa pemerintahan? 3. Apa saja? 2. Ego. Aku kita. Hawa nafsu kita. 3. Iblis. Ini. Setiap kali kita mau berbuat apa saja, memutuskan apa saja, tanya. Ini siapa dari 3 ini? Selalu cek dalam diri kita. Katakan amin. Kalau begitu cara kita hidup pasti. Atas titah Yahweh orang Israel berangkat, dan atas titah Yahweh juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Ayo lanjut cepat. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Yahweh. Kalau lama, jadi ada ibadah, ada persembahan korban semuanya. Dan tidaklah mereka berangkat. Oh, sudah ya tadi, oke. Ada kalanya awan itu hanya tinggal beberapa hari di atas kemah suci. Maka atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat. Ini passwordnya luar biasa. Berbahagialah setiap kita, dari anak-anak sampai kita orang yang paling tua. Setiap melakukan apa saja selalu tanya, siapa yang mengatur aku? Siapa yang menyuruh aku? Siapa memerintah aku? Terus ada kalanya awan itu tinggal, ya tadi ayat 20 kan berapa hari? Ini guyon sekarang, berbulan. Ada kalanya awan itu tinggal baca, dari petang sampai pagi. Stop dulu, stop. Tidak semua kita pernah camping, tapi semua kita pasti tahu orang camping. Apa yang dibuat? Kenapa itu? Sebelahnya Olive kenapa? Halo bangun, jangan tidur nih. Awas kamu tadi malam ngapain? Nonton apa? Ayo, anak muda ini harus dengar. Serius kan?
Nah saya ini kalau ngajar saya perhatikan orang, awas. Ini serius karena saya ini seorang pendidik. Yang keluar berapa aja saya bisa hitung nanti sambil. Siap? Kasih permen, boleh permen kasih. Siapa nama? Bangun. Dengerin. Saudara perhatikan. Orang camping itu susah atau gampang? Ayo, susah atau gampang? Walaupun sederhana sekali alat camping itu, susah atau gampang? Nah, bayangkan petang awannya berhenti. Berarti mereka kalau awan berhenti harus pasang tenda. Capek atau enak perjalanan seperti itu? Capek. Apalagi nggak ada mobil, nggak ada jalan mulus, oke? Harus ngepak lagi, ya harus apa lagi. Nah seperti itu keadaan. Baru istirahat, pagi-pagi awannya goyang lagi. Kira-kira ada yang protes? Ada kok, enggak bagaimana? Ada. Mungkin kalau saudara pun bisa protes itu. Cuman ini pinggangku belum selesai nih capeknya ini. Sudah goyang lagi nih awan. Loh betul nggak berat tuh itu? Terus ngelepasin talinya, ngikat lagi. Wah, enggak mudah. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, terus mereka pun berangkat. Bongkar lagi. Luar biasa. Nah coba bayangkan. Coba sebutkan. Kira-kira kalau ada yang bandel. Berangkat sendiri yang lain. Kami tunggu sini dulu. Kira-kira coba jawab. Jadi apa itu? Kalau nggak menurut GPS-nya itu. Bukan cuma tersesat. Ingat ya. Mereka nggak punya makanan. Mana? Dan kalau saudara baca baik-baik, mana nggak turun, di mana nggak ada tiang api, nggak ada tiang awan, nggak turun. Secara hebat Bapa di surga, tiang awan itu punya, tiang api itu punya dua fungsi. Ada genset nggak zaman itu? Kalau ada genset nggak saya tanya. Wah, kalau ada juga minyaknya dari mana bapaknya kayak apa itu dorong-dorong jalan. Berarti api malam itu jadi penerang buat mereka. Kedua, suhu temperatur udara pada gurun itu ekstrim. Kalau siang panas, kalau malam dingin. Jadi Papa itu hebat. Fungsinya hitam, memanas untuk mereka. Hebat. Kalau siang jadi payung, jadi AC. Itu luar biasa. Maka itu kalau ada yang bandel kayak kita, jadi apa? Kering. Kenapa kering? Panas. Ngerti nggak? Maka itu jangan coba-coba melawan atas titah. Jangan. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkat. Baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkat. Lanjut. Berapa lama pun juga awan itu diam di atas kemah suci, baik 2 hari, baik sebulan atau lebih lama, maka orang Israel tetap berkemah dan tidak berangkat. Tetapi apabila bagaimana? Awan itu naik, barulah mereka berangkat. Lagi sekali saya tanya, bisa nggak mereka melawan tiang api, tiang awan? Saudara, itulah hidup kita. Jangan sekali-kali menggunakan uang kita untuk menyuap Tuhan dan menyetujui apa yang kita buat. Artinya begini, ada banyak orang Kristen yang kaya secara mati. Kalau dia sudah memberikan persembahan sekian banyak buat Tuhan, sepertinya Tuhan setuju kalau dia buat apa saja. Catat. Tuhan nggak bisa kita beli dengan uang kita. Harus tunduk. Terus atas titah Yahweh mereka berkemah, dan atas titah Yahweh juga mereka berangkat.
Mereka memelihara kewajibannya kepada Yahweh menurut titah Yahweh dengan perantaraan Musa. Jadi kita melihat konsep ini, bilangan 9 ini, kalau kita gabungkan dengan Kejadian 11 tadi, bertentangan. Roh Kudus itu nggak pernah stagnan, nggak pernah mandek, nggak pernah settle down. Roh Kudus itu bergerak terus dalam hidup. Amin. Renungkan ini. Maka itu penting, maka itu mutlak dalam hidup kita. Kita taat. Jadi mulai hari ini anak-anak Tuhan, berbuatlah sesuatu dengan mengenal hobi papa kita. Apa hobinya salah satu tadi? Mengobrak-ngabrik kenyamanan. Harus terus bergerak, nggak boleh berhenti. What's next? Jangan puas dengan apa yang ada. Maju lagi, cari lagi. Apa ini? Apa ini? Anak-anak muda. Cuma kalau istri suami tetap satu, jangan cari lagi ya, awas. Beda. Awas ada yang mikir gitu, awas. Nah, lalu apa yang kita buat ini bagian terakhir? Supaya kita tahu betul-betul rencana Papa kita dalam hidup kita untuk hidup ini menjadi berkat, berguna buat apa? Betul, kalau kita nggak tahu hidup ini berguna untuk apa, betapa celakanya kita ini. Yeskiel 36. Yeskiel 36. Sayang waktunya, saya nggak bisa baca semua. Tapi coba mulai ayat 1, saudara lihat. Di PowerPoint nggak ada judulnya. Ayo, di Alkitab saudara judulnya apa? Apa judulnya baca? Pembaharuan Israel. Pembaruan, oh 36. Oh, berarti saya salah. Tunggu. Maaf. Coba lihat 34. Oh 34, aduh maaf saya salah. 34, itu pembaruan Israel. Nah judulnya apa? Mulai ayat 1. Tuhan adalah gembala yang baik, terus melawan gembala-gembala yang jahat. Mulai hari ini saya harus mengerti, yang disebut gembala itu bukan cuma seorang dalam satu gereja. Semua kita yang sudah percaya Tuhan Yesus jadi murid Tuhan, kita adalah gembala-gembala. Yuk, kok amin ya. Anak-anak remaja yang masih SMP, SMA, kalian jadi gembala di antara teman-teman. Yang jadi karyawan, jadi PNS, lagi saudara gembala di antara sekantor. Ya, para pengusaha, saudara gembala di antara semua teman pengusaha. Yang sudah pensiunan, saudara juga gembala di antara teman-teman pensiunan saudara. Semua kita ini gembala. Walaupun peristiwanya cuma untuk Petrus hari itu, kalau kita pernah baca Yohanes 21. Setelah Petrus ditanya 3 kali, adakah engkau mengasihi aku? Jawabnya iya. Lalu pesan Tuhan Yesus apa? Gembalakanlah domba-dombaku, beri makan domba-domba. Jadi itu bukan cuma untuk Petrus, untuk semua kita yang percaya. Amin. Jadi tugas gembala bukan cuma untuk Pak Lau dengan Ibu, tapi semua kita. Mulai jadi gembala untuk orang-orang di sekitar kita. Hampir tiap hari dalam hidup saya, pasti Tuhan ketemukan satu domba yang baru. Kemarin sore, jam 4 sore, saya masih memberkati sebuah pernikahan di Surabaya. Ini pernikahan yang unik sekali. Ini anak kedua dari satu keluarga yang mantan pembantu rumah tangga saya. Ayah dari pengantin perempuan namanya Seger. Orang desa dari Kabupaten Kertosono di daerah Jawa Timur. November tahun 85, saya lagi santai di rumah dan di depan, itu di rumah teman, saya dapat pinjaman. Lalu Seger ini masuk umur 20-an tahun. Dia bilang, Pak, Bapak butuh sopir enggak? Nah, saya tertawa, mobil aja enggak punya kok. Tapi karena saya ini enggak pernah nolak orang, saya enggak butuh. Kamu dari mana? Bang Kertosono. Loh, kok bisa tahu rumah saya? Enggak, Pak, saya memang
ke Surabaya, saya cuma jalan aja, kok lihat bapak ada di depan. Mas, ya udah kamu tinggal aja di sini. Loh, kerja apa? Tunggu nanti saya carikan. Dia tinggal di rumah. Oh, ternyata dia rajin. Setelah sekian waktu, dia cerita, sebetulnya saya ini sudah menikah. Loh, masih kecil kok sudah menikah? Umur 20-an awal, orang desa. Anak saya ini baru umur 3 bulan. Bawa ke sini dong keluargamu, gak bisa. Nah, saya gak mau misahkan. Dia pulang ke desa, dia panggil. Begitu datang istri sama anaknya, kaget saya. Pakai kerudung, bukan jilbab saya zaman dulu ya. Ternyata dia orang NU. Ya udah, taat sholatnya luar biasa. Puasa pertama di rumah saya. Waktu sholat taraweh, istrinya segera namanya Ana. Bayinya namanya Nopi, umur 3 bulan. Ternyata Tuhan Yesus datang sendiri. Saya nggak pernah nginjili. Tidak. Ringkas cerita Tuhan, bolehkan keluarga ini. Sampai tahun 2009, yang dari tahun 85 sampai 2009 ikut dan jadi tim kami, tim pelayanan. Sekarang mereka sudah khotbah kemana-mana, pada diundang ke Singapura, ke Bali, ke Kalimantan. Nah, kemarin anak keduanya menikah perempuan. Mereka minta saya kembali berkata, betul-betul saya kagum dari seorang pembantu seorang Tuhan pakai luar biasa dan sudah punya rumah sendiri. 2009 itu mereka punya rumah, mereka bisa nyicil. Saya bangga dengan itu. Nah, baru sebulan tinggal di rumah baru mereka, ada ibu-ibu datang bawa anak perempuan masih kecil SMA, ternyata hamil di luar nikah. Terus ditanya, loh kok ibu bisa tahu rumah ini? Kami tuh bingung, nggak tahu ini mau dibawa kemana bayi ini. Ternyata bukan anaknya, si anak SMA ini dari ibu itu. Oke, nggak cari aja, udah tinggal di sini aja. Loh, kok ibu bisa masuk ke sini? Jadi apa yang kami ajarkan mereka lakukan. Sekarang sudah punya anak 3 mereka, ternyata mereka dapat 4 anak lagi yang dititipkan orang yang dibuang. Dan di situ kami kagum, istri saya tanya, kamu kok bisa begitu? Kan kami belajar hidup kalian. Karena mereka tahu bagaimana kami suka nampungi anak-anak itu. Dan kemarin 4 anak itu jadi penabur bunganya. Waktu kakaknya ini menikah, hebat. Nah, pas masuk ke ruang, mau masuk ke tempat memperkata, di luar ada 3 orang lagi berdiri. Terus Tuhan bilang pada saya yang baju biru, ternyata dia IO-nya untuk acara itu. Saya nggak kenal siapa. Tapi saya bilang, Papa, ya gimana caranya ngomong? Saya dapat sesuatu dari Roh Kudus. Akhirnya dia dekati saya, maaf, Bapak ini Pak Pendeta Daniel. Oh iya, ternyata dia itu belum pernah tahu saya. Padahal saya terkenal di Indonesia kayak gitu. Saya sampai tanya tadi malam waktu turun dari Hasanuddin dijemput David, saya telepon anak itu. Loh, jadi kamu tuh belum pernah tahu? Ya dia manggil saya Papa. Belum. Wah, ketinggalan saya bilang. Engkau kan disuruh masuk TV, kok masuk kamu nggak tahu? Saya cuma ngomong gitu. Dia ternyata nggak tahu. Nah ini yang aneh. Kenapa kok dia yang tanya? Padahal 3 orang IO-nya itu. Yesus juga heran. Nah akhirnya dia tanya saya sesuatu, saya langsung, kamu tuh nggak akan maju-maju dalam hidup kalau kamu tuh nggak ngampuni Papa. Saya ngomong cuma santai begitu. Dan kebetulan tamu belum banyak dan belum mulai. Dia menangis. Begitu dia nangis di tempat umum. Saya bilang tunggu. Saya cari ruangan dulu di mana ini. Saya juga malu dong kalau nangis di depan umum. Akhirnya dapat kantor gereja itu, saya masuk. Dia ada 7 hal yang Tuhan tunjukkan tentang dia. Dan dia kaget kalau saya bisa tahu. Maka itu dia yakin ini. Nah saya ceritain. Hampir tiap hari saya dikirimkan 1 domba baru untuk saya gembala. Hampir tiap hari. Saya nggak pernah minta. Karena begitu banyak orang yang perlu gembala. Ingat? Kenapa Tuhan Yesus nggak berkata, hai kamu kucing-kucing? Ayo, dia berkata kita apa? Hai jawab. Ayo, apa bedanya kucing dengan domba? Cepat, ayo anak-anak kalian jawab. Apa bedanya kucing dengan domba? Ayo cepetan. Siapa yang perlu gembala? Domba punya gembala. Bukan liar, salah. Kucing itu pintar. Betul? Buang jauh-jauh dia. Kalau embek enggak.
Baru 10 meter kita lepasan dari kandang, ya sudah, itu mau kemana? Maka itu Tuhan ingin kita jadi gembala buat banyak orang. Hari Sabtu nanti saya ada di Brisbane. Nah di situ berapa banyak mahasiswa calon-calon doktor yang dikirim pemerintah dapat beasiswa pemerintah yang mayoritas itu Muslim. Mereka suka kumpul kalau mereka tahu saya datang. Dan saya sharing, saya nggak khotbah, nggak ada litur, nggak ada ibadah, nggak sharing. Apalagi tadi kita lihat perusahaan yang berbakso bersama, paling betul itu. Jadi mereka kan tanya macam-macam. Jadi saya gembalakan mereka. Jadi mengembalakan itu nggak harus di gereja, nggak harus untuk orang Kristen saja, katakan, untuk semua orang. Karena semua orang itu perlu gembala untuk menuntun jalannya itu ke arah mana. Dari Brisbane saya akan ke Sydney tahun 2011. Waktu itu saya ada di mall, saya belum pernah ke mall itu, Mall Daan Mogot. Ada orang Jakarta di sini ya, itu pertama kali saya ke mall itu. Pas saya mau masuk, naik ke lantai berapa saya melihat seseorang, anak muda, tapi wajahnya lecek sekali. Saya ini punya kebiasaan, saudara. Saya ini kalau kemana saja ngelihat orang wajahnya lecek, tahu tidak wajah lecek orang Makassar belum bawa lecek. Ayo, lecek tahu nggak? Wajah susah, murung sekali. Apa? Kusut, muram. Oh bukan, itu bukan bahasa Makassar, itu bahasa Indonesia. Orang Makassar bilang apa? Muka busuk. Ih, jelek pun oke muka busuk. Nah saya ini kalau lihat orang muka busuk itu saya nggak tahan, harus saya ngomong. Kaget anak ini saya dekati, saya nggak kenal. Ternyata dia itu nggak punya harapan. Tahun 2011 itu bulan 2010 maaf 2010 betul 2011 Oktober itu dia kelas 3 SMA dan tidak punya masa depan, nggak punya harapan. Yang guru-guru katakan kepada saya tentang anak ini, kamu kuliahkan dia nanti dan suruh dia ngampuni papanya. Oke, saya dekati. Waktu saya ngomong itu dia nangis. Wah, di mall ini ternyata di belakang saya ada ruangan. Ayo masuk ke sini. Ternyata musola. Ada sajadahnya, nggak ada tempat lain. Ya udah saya doakan dia di situ. Nah betul musola itu kosong, nggak ada orang. Atas nama papanya saya minta maaf. Ternyata mata sebelah kirinya itu buta. Karena waktu dia masih kecil dipukul sapu bandingkan enak. Begitu kejam, nggak punya harapan. Maka itu ketika dia tahu Tuhan menyuruh saya mulaikan dia bilang nggak percaya. 3 hari kemudian orang tuanya cari saya. Saya bilang betul. Ya, kuliah di Atmajaya di Jakarta. Ternyata dia cuma 3,5 tahun lulus dan dia kumlot. Sebelum dia di wisuda, ternyata dia dapat beasiswa ke sini untuk S2. Tapi saya larang dia. Praktekkan dulu ilmumu 1 tahun saja. Jadi dia baru berangkat kemarin Juli dan sudah kuliah. Maka itu saya akan kunjungi dia juga. Luar biasa. Nah inilah hidup yang berguna buat saya. Betul? Harus tahu. 14 Juli yang lalu saya diundang ke Jayapura. Sebelum mulai ibadah saya minta panitia, ya bisa nggak mampir dulu, ada mall kecil di daerah Jayapura. Oh boleh. Tapi saya belanja sesuatu, terus saya melihat ada 2 orang kelihatan masih muda suami istri. Itu muka busuk tadi. Ngomongnya serius sekali. Terus saya bilang pada pengurus ini, ada waktu tuh ya? Iya kenapa Pak? Saya mau ketemu mereka. Oh Bapak kenal? Enggak, saya nggak tahu siapa juga orang ini. Akhirnya saya duduk dengan dia, dengan mereka karena ini suami istri masih muda. Terus saya kenalkan diri, saya ini pendeta. Begitu dengar pendeta, istrinya menangis. Kenapa? Aduh Pak Pendeta, kami ini susah sekali. Hampir 3 bulan kami di Jayapura itu terlunta-lunta. Kami itu ditipu. Ternyata suaminya ini chef internasional, kerja cukup baik di hotel-hotel berbintang di Jakarta.
ngumpulkan duit, dapat 100 juta lebih, ketemu orang Jayapura yang dia baru kenal, diskusi macam-macam, saya nggak tahu. Akhirnya dia berani invest 100 juta dikirim ke orang itu. Pas mereka berangkat, orangnya hilang sama sekali, termasuk 1 juta. Anaknya 2, yang satu baru umur hampir 2 tahun, perempuan, yang satu laki baru 8 bulan. Ditinggal hampir 3 bulan. Dititipkan ke mertuanya, yang istrinya tadi nangis tuh orang tua. Aduh, kita nggak bisa lanjut karena saya harus mau ikut nggak? Ikut. Selesai firman, selesai khotbah, selesai. Oke, saya berunding nanti. Sekarang mau bagaimana? Saya bilang pada salah satu anggota gereja situ, ada yang bisa nolong nggak untuk nampung dia berapa hari? Saya mulai tanya pada Roh Kudus, saya harus buat apa untuk orang tua? Tiba-tiba ingat, di Biak Tuhan berkati kami punya usaha rumah makan. Sebetulnya nggak serius buat rumah makan. Ya, saya dapat anak lulusan penjara, kalian bukan lulusan penjara. Ya, orang dari Mamasa. Dia nggak punya siapa-siapa di Biak. Ini beberapa waktu yang lalu, saya bilang kalau kamu lulus tinggal dengan papa. Dia manggil saya papa. Ya udah, begitu selesai tahanannya dia tinggal di rumah sampai hari ini. Waktu menikah saya nikahkan, saya harus punya anak 3. Nah, saya diberkati ada lahan 2 kapling cukup besar, lokasinya paling tinggi di kota Biak. Saya tanya, kamu mau buat apa? Boleh nggak buat rumah makan? Silakan. Ya rumah makan asal-asal saja, karena memang nggak oke. Tuhan bisa berkati. Nah, Tuhan bilang, kenapa kamu gak bawa orang ini ke Biak untuk kelola rumah makan? Betul juga ya. 14 Juli ya. 15 Juli saya pulang kembali ke Nabire. Kami intens kontak. Dan Biak terus kami segitiga. Setuju. 20 Juli saya terbangkan mereka suami istri dari Jayapura ke Biak. Begitu mereka lihat tempat itu, wih, senangnya luar biasa. Nah, Ibu Bupati Biak itu seorang yang sangat sayang anak-anak muda. Dari awal Ibu Bupati sudah lihat, kalau kalian serius mengelola, kami akan beri modal. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya. Terus Ibu Bupati dengar, ada siapa? Dapat modal, diubah jadi bagus tempat itu. Diresmikan tanggal 16 Agustus. Ada menu baru, menu masakan Eropa, masakan Chinese. Saudara, sekarang ini rata-rata setiap hari bukanya cuma sore sampai malam, siang enggak, karena itu belum dibetulin, panas, belum ada atap di atas gunung. Itu rata-rata 8 sampai 10 juta dapatnya, kalau bisa kagum sekali. Luar biasa kalian. Tanggal 20 Agustus saya biayai istrinya ini untuk jemput anaknya di Sulawesi. Bahagia sekali mereka bisa kumpul Anastasi dan ngerti. Pertanyaannya, berguna untuk siapa hidup? Siapa yang kita gembalakan? Ya kok nggak ada yang ngaku? Ya kok mukanya nggak enak semua? Halo. Cuma ada 2, 1 di antara 2. Kalau nggak pelit, ya sudah kaget kita. Oke. Karena menggembalakan orang itu perlu waktu, tenaga, ide, dan dana. Catat. Betul? Maka itu sedikit sekali orang mau jadi gembala. Karena berat. Tapi saya menikmati, istri saya menikmati menggembalakan. Berapa hari ini saya mendengar kabar dari satu keluarga berantakan di Jogja. Ternyata temannya mereka, temannya David juga. Nah, karena waktunya, saya bilang, oke, besok hari Jumat itu saya ada di Surabaya. Kamu bisa tiba kapan? Sabtu. Oke. Dia pernah ketemu saya, cuma saya lupa yang mana orangnya. Saya nggak tahu. Jadi Jumat malam mereka berangkat dari Jogja pakai kereta api, saya bayari sampai Jakarta, sampai Surabaya kemarin pagi. Jam 6:30 dengan kereta. Sepanjang hari saya ajak mereka keliling, ya bersama pendeta dari Nabire, Pak Edo. Kami ngomong di mobil di jalan.
Mereka pulang lagi ke Jogja jam 4 sore kereta. Tuhan pulihkan mereka. Coba ya Michael David, kalian telepon bagaimana cara Tuhan menyelesaikan masalah mereka. Begitu saya ketemu, karena saya sudah tahu masalahnya, saya bilang, saya tidak akan bicara tentang masa lalu kalian. Itu sudah lewat. Ayo ngomong ke depan bagaimana rencanamu dengan 2 anakmu ini mau. Kaget dia. Loh, begini cara menyelesaikan? Iya. Jangan pernah ngurus yang sudah lewat. Itu sampah. Ngurus ke depan jauh lebih berharga dan bernilai. Maka itu suami istri goblokmu kalau tiap kali ribut. Kenapa dulu begitu? Kenapa dulu? Susu saya ngomong ini. Apalagi kalau ada yang ngomong, aku ingat loh. Sebelum kita menikah 3 hari, mamamu ngomong apa? Berarti ngomongin siapa ini? Loh, coba ngomongin siapa? Ngomongin siapa? Mama mantu. Nah, bagaimanapun sakit dong hati anaknya. Apalagi mamanya sudah mati 16 tahun yang lalu. Ngerti nggak ilustrasi ini? Maka itu jangan pernah ngomong yang dulu. Ke depan. Ke depan mau apa? Dia sampai heran. Cuma begini penjelasannya. Iya. Itu cara saya menyelesaikan masalah. Nggak usah ngomong yang dulu. Tutup. Ampuni. Lihat ke depan. Ya, kami sedang merencanakan untuk kami pindahkan mereka ke Papua. Udah tinggalkan di Jawa, terus sempit, sesak, pindah sana. Bagi kami ada sekolah, anak-anak sekolah di sana, gampang saja. Tanggal 11 Agustus datang 2 perempuan, 1 ibu hajah dengan anak perempuannya yang paling kecil. Nah, kenapa aja? Jadi selama berapa hari ini kami ada ibadah, ibu hajahnya pakai jilbabnya ikut, dan dia nggak merasa canggung. Anaknya yang nomor 4 namanya Selamat, lulusan pondok pesantren di Jepang. Hidupnya kacau, jadi tukang di Kutai Barat. Di suatu desa, ada orang Kutai Barat di sini, Kalimantan Timur ya, Kabupaten Kutai Barat, ibu kotanya di Barong-Tongkok. Nah, suatu kali saya diundang gereja Gizi, pendetanya namanya Pak Budi. Pas lagi makan siang, Selamat ini tukang, lagi kerja dinding. Roh Kudus bilang, temui orangnya. Oh iya, saya tanya Pak Budi, Bud, itu siapa? Oh dia karyawan kerja, dia tukang dari Jawa. Oh iya, sore selesai saya datang. Wah, Tuhan jamah dia luar biasa. Begitu saya balik Papua, dia ikut. Sampai hari ini sudah punya 2 anak, dia menikah dengan guru kami, orang Minahasa. Waktu saya melamar, saudara, ya ampun ini Minahasa sebelah mana ini? Betul-betul terpencil sekali. Sampai nikah, saya nikahkan mereka. Nah, tahun lalu ayahnya meninggal. Ibunya ini bilang pada anak, Mama ikut kamu saja. Padahal anak ini, ibunya tahu kalau anak ini Kristen. Terus bawa adikmu juga. Mama gak bisa biayai SMA-nya. Berunding-berunding, berangkat dengan kapal. Ke 11 tiba. Langsung adiknya ini masuk SMP kan, masih kecil. Nah, itu cara saya membalakan. Jangan sibuk masalah agamanya, biarin, gak apa-apa. Ngerti? Baca baik-baik Yeskiel 34, saya nggak ada waktu, tapi saya akan bacakan berapa ayat saja. Siap jadi gembala nggak dari sini? Anak-anak yang masih sekolah, masih kuliah, siap jadi gembala? Apa kalian semua? Hei, jawab, anak-anak. Betul? Yang sudah pensiun? Jangan hobinya, ngopi aja tiap hari. Duduk-duduk aja, awas ya nggak gerak-gerak, ini diabetes. Maafin ya, tahu suatu tua nggak gerak itu bahaya. Itu kayak Pak Hartono tadi, 78 tahun masih renang 5 kali, bolak-balik seminggu 3 kali belum pernah. Ya begitu dia mau berangkat tanya, Pak, Nabi ada kolam renang nggak? Ada 3 macam. Satu memang di sekolah kami ada kolam renang, tapi untuk anak-anak saya itu kecil. Yang kedua itu kolam renang untuk umum. Yang ketiga laut luas. Begitu tertawanya Pak Hartono. Ya, oke, 34 ayat yang ke-10 mulai. Coba Yeskiel 34 mulai 10. Di bagian terakhir. Ya. Beginilah firman Yahweh Tuhan. Aku sendiri akan menjadi lawan siapa? Tolong ya baca dari ayat 1, waktunya enggak sempat. Kok dilawan?
Karena ada gembala-gembala yang salah dalam mengembalakan. Saya ulangi, beginilah firman Yahweh Tuhan. Aku sendiri akan menjadi lawan gembala-gembala itu. Dan aku akan menuntut kembali domba-dombaku dari mereka. Dan akan memberhentikan mereka mengembalakan domba-dombaku. Saudara, inilah satu-satunya ayat Tuhan bisa pecat kita. Ngeri gak kalau Tuhan pecat kita? Dipecat perusahaan gak apa-apa, Tuhan pecat kita. Aku akan memberhentikan gembala-gembala untuk tidak menggembalakan domba-domba. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi menggembalakan dirinya sendiri. Maaf, ini terjadi di gereja, hampir semua gereja zaman sekarang, betul tidak? Menjadi gembala zaman sekarang itu kayak bos besar. Betul enggak? Belum stroke saja tasnya dibawain orang. Saya marah pada pendeta-pendeta kurang ajar. Sombong betul, tas saja nggak bawa sendiri kamu. Sebutannya hamba Tuhan, kelakuannya kayak bos bajingan betul. Loh betul. Saya nggak suka pada pendeta-pendeta seperti itu. Maka itu awas. Kalau saudara bergereja di gereja seperti cepat keluar sebelum mati bersama gembala. Karena dipecat Tuhan mati namanya. Karena mereka menggembalakan diri sendiri. Yang harusnya gembala itu memberi makan domba-domba. Tapi gembala-gembala bajingan ini makan dari domba, kan kurang ajar. Betul tidak? Kurang ajar betul. Hari-hari ini saya makin dibenci oleh pendeta-pendeta mata duitan. Karena akhirnya saya khotbah soal Maleakhi. Catat ya, catat. Kitab Maleakhi itu khusus untuk imam. Catat. Itu bukan untuk ngotbah jemaat, pendeta goblok. Dengar ini. Serius saya berkata. Jadi yang harus memberi perpuluhan itu imam, bukan jemaat. Baca baik-baik. Saya marah. Maka itu kalau saudara masih mau dibodoh oleh pendeta-pendeta mata duitan itu goblokmu sendiri. Perpuluhan itu tidak ada dalam nama Yesus. Sebab Tuhan Yesus sendiri nggak pernah ngomong. Catat. 27 kitab perjanjian baru dengan 6 penulisnya. Tidak ada satupun yang memerintahkan kembalikan perpuluhan. Tidak. Maaf, saya percaya GPD Ponorogo nggak hidup dari perpuluhan kok. Betul Pak Lukmanto? Tidak. Kalau mau beri, nggak usah dipompa-pompa. Tahu kata dipompa? Nggak usah diancam-ancam. Banyak pendeta kurang ajar. Kunjungan jemaat kecelakaan di rumah sakit, tanyanya, perpuluhanmu ada nggak bulan depan? Pendeta belum betul jawab, ada nggak pendeta seperti itu? Perusahaannya bangkrut, rumahnya terbakar, ya ditanya perpuluhan dulu, kan kurang ajar. Apalagi banyak pendeta khotbah perpuluhan dengan ngancam, kena kanker kamu nggak memberi. Itu pendeta kurang ajar betul. Saya ulangi lagi, kitab Maleakhi itu untuk imam, bukan untuk jemaat. Baca baik-baik. Jadi salah. Betapa jahatnya Tuhan Yesus. Kalau perpuluhan itu penting, kok dia nggak nyuruh. Tapi hidup kudus, taat, itu mutlak. Itu beda, itu beda. Ya ini yang pelit pasti seneng, boleh nggak berpuluhan. Saya ketahuan ini model pelit-pelit begini. Maaf saya. Jadi para gembala tidak boleh mengembalakan diri sendiri dan memeras domba. Terus. Gembala-gembala itu tidak akan terus lagi mengembalakan dirinya sendiri. Aku akan melepaskan domba-dombaku dari mulut mereka. Sehingga tidak terus lagi menjadi siapa yang makan? Gembala. Ngeri sekali. Jadi uang perpuluhan itu bukan untuk gembala. Tidak. Salah besar. Terus. Sebab beginilah firman Yahweh Tuhan.
Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Terus ayo. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku. Dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat kemana mereka telah diserahkan pada hari perkabut dan hari kegelapan. Terus, aku akan membawa mereka keluar dari tengah bangsa-bangsa dan mengumpulkan mereka. Seterusnya, ayat 14. Di padang rumput yang baik akan kugembalakan mereka. Dan di atas gunung-gunung Israel yang tinggi, disitulah tempat penggembalaannya. Di sana di tempat penggembalaan yang baik mereka akan berbaring. Dan rumput yang subur yang menjadi makanannya. Di atas gunung-gunung Israel. Terus, aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku. Dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Yahweh Tuhan. Nah, ayat 16 ada salah terjemah. Lanjut ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat. Ini terjemahan salah. Akan kulindungi. Salah. Karena 84 seberapa kesalahan ayat. Dan banyak gereja nggak setuju. Saudara bukakan bahasa Inggris. Kalau saudara punya bahasa Mandarin, ada kita bahasa Makassar di sini? Ada nggak bahasa Makassar? Ada di PowerPoint? Serius, cari bahasa Makassar. Saya pernah cek dengan orang Makassar. Ini salah. Lihat. But I will destroy the fat and the straw. Dihancurkan, bukan dilindungi. Ada yang bawa bahasa Mandarin? Semua terjemahan bahasa lain oleh Indonesia. Hancurkan, musnahkan. Kenapa yang gemuk dan yang kuat harus dimusnahkan? Nanti kita lihat ayat 17. Ya, 17 sekarang kembali bahasa Indonesia. Salah sekali. Saya pernah diusir satu gereja waktu saya khotbah ini di daerah BSD sana. Karena pendetanya marah, dibilang saya salah. Pada saya tunjukkan bahasa lain. Ya udah, saya berhenti khotbah. Karena dia berkata gini, Pak, justru yang gemuk, yang kuat, yang kaya-kaya harus kita jaga karena mereka memberi makan kami. Nah, itu kurang ajar. Makanya dia marah dan saya disuruh. Oke. Ya, ayat 17 kan. Dan hai kamu domba-dombaku. Yang apa tadi? Yang gemuk dan yang kuat tadi. Beginilah firman Yahweh Tuhan, sungguh aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Dan di antara domba jantan dengan kambing jantan. Terus, apakah belum cukup bagimu bahwa kamu menghabiskan padang rumput yang terbaik? Mesti pulakah kamu injak-injak padang rumput yang lain-lain dengan kakimu? Belum cukup bahwa kamu minum air yang jernih? Mesti pulakah yang tinggal itu kau keruhkan dengan kakimu? Ini domba-domba kurang ajar karena dia jadi gembala yang salah. Apakah domba-dombaku harusnya memakan rumput yang sudah diinjak-injak kakimu dan meminum air yang sudah dikeruhkan kakimu? Terus, oleh sebab itu beginilah firman Yahweh Tuhan terhadap mereka. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba yang kurus. Ini bukan gemuk seurus secara timbangan kilogram, enggak. Supaya saudara nggak merasa salah. Terus, oleh karena itu semua yang lemah kamu desak dengan lambungmu dan budut-budut maksudnya, dan baumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu, sehingga kamu menghalau mereka yang tadi itu, yang kurus, yang sakit, yang cacat, keluar kandang. Terus ayat 22, maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim antara domba dengan domba. Selanjutnya baca sendiri, ini ngeri 30, pasal 34. Para pemilik perusahaan, saudara adalah gembala untuk karyawan saudara. Oh kami. Di luar jam kantor, gembalakan mereka. Amin, gembalakan. Di Surabaya ada satu perusahaan namanya Sukindo Group. Setiap tahun pada waktu Lebaran Haji, mereka pasti kumpulkan seluruh karyawan untuk retreat, dibayari semua. Jadi Lebaran Haji kemarin tanggal 10, 11, 12 saya ngajar mereka. Itu setiap tahun.
cabang-cabang mereka ada di Singapura, di Semarang, Balikpapan, Samarinda, Jakarta, dikumpul. Di Papua ada berapa kota, Sorong, Nabire, Jayapura, dan diongkosi semua pakai pesawat. Saya tanya yang terakhir untuk 3 malam 4 hari, itu nyewa tempat itu dengan makannya satu orang 600.000 kali hampir 500 kali. Berapa miliar setiap tahun? Terus transport ditanggung dan pakai pesawat. Yang luar kota semua pakai pesawat. Saya kenal keluarga ini dari tahun 77. Waktu itu anak-anak masih kecil, 6 orang anaknya, 3 laki 3 perempuan. 6-6-nya bersama suami istri mereka setia melayani dan tiap tahun retreat, dan mereka mengembalakan karyawannya itu luar biasa. Siap anak-anak kalian jadi gembala buat teman-temanmu, karyawan, gembala untuk teman-temanmu perusahaan juga, sekantor, semua itu. Nah, di sini saya berkeputusan, semua orang Kristen harus memilih diri sendiri jadi ketua RT. Enggak. Ada yang pernah nolak di sini? Bertobat. Nah, siapa pulang dari kebaktian ini nyalonkan diri jadi ketua RT di daerah masing-masing? Ada yang mau? Harus. Ada nggak di sini Pak Lam? Ketua RT di sini? Harus. Karena itu jadi gembala di sekitar saudara. Amin. Oke, cukup sampai sini. Kalau nggak, saya nggak berhenti-berhenti di mana, saya nggak bingung berhentinya ini. Karena firman Tuhan itu luar biasa. Jadi hobi Bapak kita apa? Ngobrak-ngabrik apa kita? Kenyamanan kita. Lalu setelah ini apa? Selalu begitu ya Pak. Dan jawabannya setelah ini apa? Adalah gembalakan semua orang yang Tuhan kirim untuk kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai ketemu nanti sore.